Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadaniati, NIM 1815015094. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas data mining yang berjudul prediksi harga rumah di area Surakarta menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini introduction. Jadi yang kita ketahui, rumah ini adalah salah satu kebutuhan dari masyarakat yang tidak dapat dihindarin, karena rumah ini adalah salah satu kebutuhan pokok di mana tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat, tempat kita beristirahat dari penatnya aktivitas kita seharian. Nah, rumah ini sendiri tidak kalah penting dengan emas. Rumah bisa dijadikan sebagai alat dalam berinvestasi jangka panjang. Dan yang kita ketahui bahwa rumah sendiri harga rumah ini sewaktu-waktu berubah gitu. Semakin hari semakin tinggi harga rumah. Nah, semakin banyak orang juga membutuhkan rumah gitu. Nah, di sini dalam prediksi harga rumah ini kita menggunakan metode regresi linear. Kenapa kita menggunakan regresi linear? Karena regresi linear ini adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan antara respon skalar atau di mana itu sebagai variabel independen dan satu atau lebih variabel penjelas, yaitu variabel independen. Nah, untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi harga rumah yang ada di Surakarta, Indonesia, menggunakan metode regresi linear. Kemudian, untuk menjalankan proyek ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Next, pre-processing the project. Jadi, tahap awal, salah satu tahapan yang paling penting pada proses data mining ini yaitu pre-processing the project, yaitu tahap awal yang akan kita lakukan dalam membuat proyek ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan hardware. Nah, di sini saya sendiri menggunakan laptop Asus dengan RAM 8 GB dan hard disk dengan menggunakan SSID 512 GB. Kemudian di sini pada proyek ini saya menggunakan software yaitu Windows 10 dan saya menggunakan pemrograman language bahasa Python. Kenapa menggunakan bahasa Python? Karena struktur pemrogramannya yang sederhana, lebih mudah dipahami. Kemudian dia ini program dari Python ini mudah dipahamin, dibandingin bahasa pemrograman yang lain seperti Java, C++, dan lain sebagainya. Nah, untuk keuntungan dari kita sendiri dalam menggunakan Python ini, kita berfokus pada pembuatan metode dan model yang hendak kita bangun tanpa terhalang oleh kerumitan dalam penulisan program. Nah, di sini development tools yang saya gunakan adalah Spider. Untuk Spider sendiri, kita bisa mendownloadnya menggunakan Anaconda yang Spider Python 3.7. Next, kemudian literatur review. Nah, di sini literatur review yang pertama adalah language translator Python. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Python yang mana perpustakaan yang bertujuan untuk menghadirkan terjemahan yang gratis, banyak dan menyenangkan bagi individu atau mahasiswa dengan menggunakan bahasa Python ini. Kemudian didasarkan dengan antarmuka terjemahan Google, Yandex, Microsoft Bing, Baidu, Alibaba, Tencent, dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini menggunakan Anaconda dan Spider. Nah, Anaconda sendiri ini adalah distribusi bebas bersyarat dari sumber yang terbuka dengan bahasa pemrograman, ada bahasa Python, ada bahasa R, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di proyek ini juga saya itu menggunakan Spider sebagai tools-nya. Jadi Spider ini adalah IDE lintasan platform terbuka. IDE Python Spider ditulis penuhnya dengan Python. Ini dirancang oleh ilmuwan dan khusus untuk ilmuwan. Analisis ini analisis data dan insinyur. Ia juga dikenal sebagai Scientist Python Development IDE. Dan memiliki serangkaian besar fitur yang luar biasa di bahasa di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah regresi linear. Nah, regresi linear ini adalah salah satu metode yang biasa digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat dari kedua variabel. Kedua variabel tersebut sering disebut dengan variabel penyebab atau X
terhadap variabel akibat Y. Variabel X sering disebut sebagai predikator dan variabel Y sering disebut dengan respon. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk Y-nya sendiri adalah variabel akibat atau respon, kemudian X-nya adalah variabel penyebab atau predikat, untuk A-nya adalah konstan, B-nya adalah koefisien. Nah, untuk dataset ini adalah data yang kita gunakan untuk membangun model prediksi apa? Untuk membangun model prediksi harga rumah ini. Jadi di sini kita menggunakan dataset dengan format CSV, Common Part Value, yang mana untuk datanya sendiri. Nah, the next implementation. Jadi untuk implementasi sendiri, kita misalkan di sini saya ngambil studi kasus, kita misalkan Ruby ingin membeli rumah di area Surakarta dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bedrooms 5 buah, jumlah bathrooms 3 buah, luas rumahnya 250 meter persegi, dan luas tanahnya 155 meter persegi. Maka berapakah harga prediksi untuk rumah yang akan dibeli oleh Rudi? Nah, jawabannya akan saya jelaskan langsung di spider-nya. Next. Ya, jadi oke lanjut. Jadi ini adalah prediksi harga rumah di area Surakarta, yang mana yang kita ambil tadi studi kasus dari si Rudi. Yang pertama yang kita lakukan adalah karena jumlah variabelnya independen, yaitu variabel X lebih dari 1, maka menggunakan multiple linear regresi. Kemudian rumusnya Y sama dengan B plus E plus M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah instalasi terlebih dahulu semua library yang kita butuhkan. Caranya buka cmd, pip install, dan lain sebagainya. Nah, kita seperti ini. Kemudian kita mengidentifikasi dari datanya tersebut. Jadi kita mengambil data dari CSV yang sudah disiapkan. Kemudian berikut ini merupakan cuplikan dari daftar harga yang ada di area Surakarta. Dia akan menampilkan cuplikan daftar harga rumah yang ada di area Surakarta. Nah, di situ bisa dilihat hasilnya ada 0. Yang pertama ada bedroomnya ada 2, 1, 50, harganya sekian, dan lain sebagainya, seterusnya seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui jumlah kolom baris dari si datanya ini, kita ketahuin berapa. Untuk jumlah kolom dan barisnya sendiri ada 50 kolom dan 5 baris. 5 kolom dan 50 baris. Nah, kemudian next untuk infonya, setelah itu kita bisa melihat info dari jumlah data, tipe data memori yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan print data info, kita bisa melihat info apa yang jumlah tipe data apa ini, memorinya yang digunakan berapa gitu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi. Mulai dari kita buat nih, melihat statistical deskripsi dari mulai mean, quartile, standard deviation, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat. Next, kita buat mengubah tipe data dari bedrooms dan bedrooms yang semula float desimal menjadi int. Nah, ini pemrogramannya. Kemudian kita melakukan pengecekan missing value. Jadi kita cek apa aja sih, mencari apa aja data yang kosong atau tidak ada gitu. Nah, itu bisa dilihat missing value-nya ya. Kemudian next kita membuat data analisis untuk mengenal data lebih jauh gitu. Jadi kita membuat data analisis di mana yang pertama ini kita mengunified analisis dari bedrooms. Nah, itu bisa dilihat hasilnya. Dan untuk bedroom sendiri, sebentar. Nah, ini bisa dilihat data analisis, bahasanya data analisis, plotnya seperti ini, gambar grafiknya seperti ini, itu dari bedrooms. Kemudian untuk bathroom seperti ini, ya. Dan kemudian ada building area.
Grafiknya seperti itu, dan ada surface area, dan ini adalah hasil regresinya gitu. Jadi itu dari 4 variabel di atas, kita bentuk menjadi analisis antara independen variabel dengan dependen variabel menggunakan regresi linear. Nah, kita bisa perjelas mungkin. Nah, ini gambar regresi dari bedroom, kemudian ada regresi dari bathrooms, kemudian ada regresi linear dari building area, dan ada juga surf area. Kemudian selanjutnya, bentar, next. Selanjutnya setelah kita membuat model regresinya, kita bisa nih sudah mulai menentukan nilai korelasi antara variabelnya itu seperti apa gitu. Kayak bisa dilihat ini adalah nilai korelasi antar variabelnya gitu. Kemudian setelah itu kita akan melihat nilai akurasi dari skor modelnya. Nah, ini bisa dilihat akurasi skor modelnya ada 0,5153374748509649. Nah, kemudian dari hasil akurasi tersebut kita bisa melakukan prediksi harga rumah ini. Harga rumah yang ada di area Surakarta, yang mana Rudi ini membeli rumah yang kriteria memiliki bedroom 5, bathroom 3, dan luas rumahnya 250 meter persegi dan luas tanahnya 155 meter persegi. Maka prediksi harga rumahnya adalah 161.854.302 rupiah. Jadi ini adalah prediksi harga rumah di area Surakarta yang sesuai kriteria yang ingin dibeli oleh Rudi gitu. Kemudian itu adalah implementasi kita dari prediksi harga rumah. Oke. Ya. Jadi dari implementasi tadi kita bisa simpulkan harga rumah yang ingin dibeli oleh Rudi yaitu Rp161.854.302 yang bisa digenapkan Rp162 juta. Kemudian kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama, algoritma linear regresi dapat memberikan hasil akurasi atau pengukuran keakuratan dari prediksi harga rumah di area Surakarta dengan baik dan tentunya melalui tahapan-tahapan yang benar. Yang kedua, pada saat ingin melakukan prediksi harga rumah kita menggunakan kriteria banyaknya bathrooms, dan luasnya tanah dan luasnya rumah dan luasnya tanah. Sehingga kita akan mendapatkan prediksi harga rumah yang akan kita beli. Prediksi harga rumah di area Surakarta pada proyek ini masih dasarnya saja, sehingga kedepannya bisa kita kembangkan lebih lagi dengan menggunakan dataset yang lebih luas lagi dan bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.